Welcome to our channel. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Riak Sabda edisi 3 April 2025. Nah Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, sebelum memulai permenungan kita pada pagi hari ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah yang menarik yang mungkin ini bisa menjadi sebuah permenungan bagi kita semua. Nah, suatu ketika ada seorang pria yang bernama Andreas sedang melakukan perjalanan di pegunungan. Ia ini merupakan seorang pendaki yang cukup berpengalaman. Tetapi suatu hari, Andreas mencoba jalur baru. Nah, ketika ia mencoba jalur baru tersebut, kabut tebal menyelimuti sekelilingnya dengan jarak pandang yang terbatas. Andreas pun merasa panik dan kebingungan. Nah, di dalam tasnya ternyata ada sebuah peta dan kompas yang bisa membantu menemukan jalur baru tersebut. Namun, karena ia merasa yakin bahwa insting yang ia punya bisa membawanya pulang dengan selamat. Nah, beberapa jam kemudian, ia bertemu dengan seorang penjaga hutan yang menawarkan bantuan kepada Andreas. Nah, penjaga itu berkata, "Percayalah pada peta dan kompas sebagai petunjuk itu. Nah, jika kau mengikuti arah peta yang benar, maka engkau akan kembali dengan selamat." Nah, namun Andreas tetap merasa bahwa jalan yang ia pilih melalui instingnya tetap dipertahankannya. Nah, setelah berputar-putar tanpa arah, Andreas pun kehilangan semangat ataupun kehilangan harapan, dan akhirnya ia menyerah dan mengikuti petunjuk arah yang diberikan oleh penjaga hutan tersebut. Nah, dalam waktu singkat, ia pun dapat kembali dengan selamat. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, kisah ini mengingatkan kita pada situasi orang-orang Yahudi di zaman Yesus. Mereka memiliki banyak sekali kesaksian yang menunjukkan siapa Yesus sebenarnya, seperti peta dan kompas bagi Andreas, tetapi mereka tetap menolak dan tidak mau mempercayainya. Nah, Yesus sendiri pernah berkata, ataupun bahwa ada 3 saksi utama yang membuktikan dirinya itu siapa. Nah, yang pertama itu kesaksian Yohanes Pembaptis, yang kedua itu kesaksian perbuatan Yesus itu sendiri, dan yang ketiga kesaksian dalam kitab suci. Nah, mari kita lihat kesaksian yang pertama, itu kesaksian Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Ia bersaksi bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini bisa kita lihat dalam Yohanes bab 1 ayat 29. Nah, Yohanes adalah seorang nabi besar dan banyak orang mendengar suaranya. Namun, meskipun Yohanes memberikan kesaksian yang jelas, masih banyak orang yang meragukan Yesus itu siapa. Ini mengajarkan kita bahwa ada begitu banyak suara-suara rohani yang menuntun kita, tetapi kita juga harus memiliki iman pribadi untuk mengenali Tuhan. Pertanyaan refleksi kita, berapa sering kita mau mendengarkan firman Tuhan tetapi masih meragukannya? Tuhan dapat berbicara melalui berbagai cara, ataupun melalui hambanya, ataupun pengalaman hidup kita, bahkan suara hati kita sendiri. Namun, apakah kita mau dan benar-benar mendengarkannya? Nah, kesaksian yang kedua tentang perbuatan Yesus itu sendiri. Yesus sendiri mengatakan bahwa pekerjaan yang ia lakukan merupakan bukti bahwa ia berasal dari Bapa. Nah, mujizat-mujizat dan pengajaran yang penuh kuasa dan tindakan kasih-Nya menjadi sebuah bukti nyata. Kita melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan memberi makan 5.000 orang, dan juga mengampuni dosa umat manusia. Semua ini menunjukkan bahwa Dia bukan manusia biasa, tetapi benar-benar anak Allah. Namun, kita harus bertanya pada diri kita sendiri,
apakah kita cukup peka untuk melihat tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita? Terkadang kita menunggu mujizat besar sebelum itu membuat kita percaya. Padahal keajaiban Tuhan seringkali hadir dalam bentuk yang sederhana, seperti napas kehidupan yang boleh kita hirup setiap hari, perlindungan di saat kita merasa kesulitan, atau damai dalam hati ketika kita berdoa. Nah, kesaksian yang ketiga tentang kitab suci itu sendiri. Orang-orang Yahudi pada saat itu rajin sekali mempelajari kitab suci, tetapi mereka gagal melihat bahwa kitab suci sebenarnya menunjuk kepada Yesus itu sendiri. Mereka membaca firman Tuhan setiap hari, tetapi hati mereka tertutup sehingga mereka tidak mengenali Sang Mesias yang dinubuatkan dalam Taurat dan kitab para nabi. Ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa membaca kitab suci dan memahaminya bukan sekadar tentang ilmu pengetahuan saja, tetapi tentang bagaimana kita bertemu dan mengenali Kristus melalui firman-Nya. Apakah kita hanya membaca Alkitab sebagai bentuk rutinitas kita saja, atau benar-benar mencari Yesus di dalam kitab suci itu? Firman Tuhan adalah cahaya bagi langkah kita, tetapi jika kita tidak membiarkannya, maka kita tetap berjalan dalam kegelapan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, 3 kesaksian ini ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah juru selamat yang diutus oleh Bapa. Nah, kita sama seperti orang-orang Yahudi yang meragukan Yesus. Meskipun telah melihat banyak sekali bukti, kita pun bisa mengalami kebutaan rohani jika hati kita semuanya tertutup. Nah, kisah Andreas yang tersesat di awal tadi sebagai pembuka bagi renungan kita pada pagi hari ini adalah gambaran tentang bagaimana kita seringkali mengabaikan petunjuk Tuhan dalam hidup kita. Tuhan telah memberikan kita banyak sekali kesaksian, entah itu melalui firman-Nya, karyanya dalam hidup kita, dan suaranya melalui Roh Kudus. Namun, pertanyaannya, apakah kita mau dan percaya untuk mengikutinya dan tetap berjalan menurut kehendak kita sendiri? Marilah kita semua membuka hati untuk menerima kesaksian tentang Kristus dan hidup sebagai saksinya di dunia ini. Jangan sampai kita menjadi orang Yahudi yang memiliki bukti tetapi tetap menolak untuk percaya. Sebaliknya, marilah kita dengan rendah hati menerima kebenaran dan berjalan dalam terang Kristus. Amin.